Karena kekuatan yang terbesar adalah di pikiran dan perasaan. Kerisauan akan hilang karena kita mampu berpikir rasional. Risau adalah irasional, sesuatu yang gak masuk akal. Takut, sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Apa yang terjadi ketakutan itu? Itu juga termasuk yang irasional. Sedih yang berlebihan, itu juga irasional. Karena dia tidak memahami. Ketika dia sedih, dia tahu ada sesuatu yang musibah, kemudian dia sedih. Kemudian dia larut kesedihan itu, maka dia sudah mulai masuk kepada irasional. Dan dia tidak tahu kenapa dia bersedih. Oleh karena itu, sesuatu yang berlebihan akan mendatangkan irasional. Sesuatu yang over akan mendatangkan yang irasional. Fanatik itu juga akan mendatangkan rasional. Oleh karena itu, yuk kita berpikir kepada yang real dan rasional. Karena Allah menciptakan akal kita ini penuh dengan rasional. Ciptaannya itu benar-benar tercipta dengan pikiran kita yang jernih. Kita tidak pernah terbantahkan. Kita tidak pernah, hanya pikiran irasional kita lah yang terus-menerus nggak bisa menerima ciptaan ya Allah. Keadaan yang terjadi, yang Allah sudah berikan, suatu yang terbaik pada diri kita, kita irasional. Maunya seperti ini, maunya seperti ini. Tidak. Jelaskan kepada diri kita bahwa kita adalah seorang yang rasional, yang bisa melihat itu yang benar dan baik. Apa jadinya? Apa jadinya ketika kita selalu berpikir yang tidak baik dan selalu melihat sesuatu yang salah? Kalau kita selalu berpikir yang salah, selalu berpikir yang tidak baik, melihat kondisi kita yang selalu tidak baik, maka kita tidak pernah melihat kebaikan dalam diri kita. Dalam kehidupan kita ini, yang selalu melihat, yang kita lihat adalah ketidakbaikan. Setiap kejadian, ada seseorang yang tabrakan. Maka yang akan kita lihat adalah ketidakbaikan. Lihat adalah kesalahannya. Seorang anak yang sedang melepaskan gelas dari tangannya, maka kita akan menyalahkan dia. Kenapa kamu lepaskan? Tapi kita tidak pernah melihat apa yang terbaik pada anak itu karena tidak melepaskan. Karena mungkin licin, karena mungkin panas, karena mungkin dia tidak mampu, atau dia sedang berpikir yang lain, kemudian terlepaskan. Apakah kita tidak melihat kebaikan pada anak itu? Tapi yang kita lihat adalah kesalahan, ketidakbaikan, ketidakbenaran. Maka pikiran kita terus berpikir seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat yang kebaikan? Bagaimana kita bisa mengetahui fa innamal usri yusra, yusra yang ada pada diri kita? Bagaimana kebaikan, kemudahan, kegampangan, ke jalan yang benar itu bisa terlihat kalau kita hanya melihat yang salah, salah, salah. Apalagi disalahkan, apalagi dipermasalahkan, apalagi dipertanyakan. Bagaimana hidup kita? Kalau seorang datang kepada kita, kita persoalkan, kita permasalahkan, kita salahkan, apa jadi dirinya dia? Dia lari. Seorang istri, dia menuntut, meminta seperti ini, kita salahkan, kita salahkan, kita salahkan. Dia tidak akan pernah bisa melihat yang baik, yang baik. Tunjukkan yang baik. Ketika dia mengatakan sesuatu yang tidak baik, jangan dengarkan. Jangan respon, tapi tunjukkan yang baik. Tunjukkan yang baik. Ketika dia melengos, wajahku ada di sini, bukan di sana. Ketika kita lagi duduk bersama nonton televisi, kemudian dia ngomong sambil melihat televisinya, kamu berbicara dengan TV. Kita menyalahkan. Tidak. Katakan, kamu sedang berbicara dengan suamimu. Bukan, kamu sedang berbicara dengan TV. Tidak. Tapi berikan kata baik, kamu sedang berbicara dengan suamimu. Maka dia sadar. Tapi kalau kita katakan, kamu sedang bicara sama TV. Iya, TV itu bagus.
akhirnya kita berpikir kepada TV, bagaimana sakit hati kita. Iya, sambilan. Apakah kita mau dibikin sambilan? Oleh karena itu, sampaikan yang baik. Ringankan beban kita kalau kita berbicara dan melihat dan menyampaikan sesuatu yang baik, bukan yang salah. Kalau kita selalu memikirkan menyampaikan sesuatu yang salah, maka kita akan dapatkan semua yang salah itu dalam diri kita. Tapi kalau kita menyampaikan yang baik, yang benar, kalau kita menyampaikan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak baik, menyalahkan, mencari kesalahan, melihat, maka kita akan dapatkan. Oleh karena itu menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, lihat yang baik pada keduanya. Ketika kita melihat yang baik, maka yang baik itulah yang kita akan lihat terus dan hati kita akan menjadi seorang yang baik. Jadikan keluarga kita menjadi sesuatu yang sakinah, tenang. Karena kebaikan itu adalah ketenangan. Kebaikan itu adalah ketenangan. Coba kita lihat, ketika kita mengatakan kebaikan, maka hati kita akan tenang. Tapi kalau kita mempermasalahkan kesalahan, maka kita akan muncul emosi. Mana yang kita akan pilih? Insya Allah kita akan memilih jalan-jalan baik. Kan dan kita selalu berdoa, ihdinas syiratal mustaqim. Kita selalu minta ihdinas syiratal mustaqim. Kenapa kalau kita mau milih yang jalan yang tidak baik? Oleh karena itu, tetapkan hati kita, pikirkan kita ada di dalam kebaikan. Perhatikan yang baik. Ketika ngelihat yang nggak baik, alihkan perhatian kita kepada yang baik. Insya Allah kita akan terjaga dari sesuatu yang kita tidak inginkan. Here to be the best, now to be happy.